Ya, halo Sobat Kreatif. Perkenalkan nama saya Julius, saya dari Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan menjadi moderator dalam sesi diskusi santai kita hari ini dengan judul pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam lingkup BLPT Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama saya kali ini ada narasumber yang luar biasa tentunya, yaitu beliau adalah Bapak Langgeng Ari yang biasa disapa Pak Langgeng ya. Selaku instruktur teknologi informasi, betul Bapak? Betul. Lalu di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta. Lalu sebagai pertanyaan pembuka nih Pak, boleh nih sharing dulu ke Sobat Kreatif, kira-kira BLPT itu apa sih Pak? Atau bisa dijelaskan secara ringkas? Jadi BLPT, jadi selamat sore Sobat Kreatif ya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Jadi kita ngobrol tentang BLPT. BLPT itu adalah Balai Latihan Pendidikan Teknik. Posisinya BLPT ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai UPT. Jadi BLPT adalah salah satu dari 3 UPT yang dipunyai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Yang 2 lainnya adalah Balai Pendidikan untuk Pemuda dan Olahraga, kemudian ada Balai Komunikasi Pendidikan. Jadi kita ada 3, didukung juga dengan ada Balai Dikmen atau Pendidikan Menengah di masing-masing kabupaten. Nah, tugas kami adalah di sini mengawal atau kita sebagai pengontrol dari vokasi. Jadi kami itu adalah nantinya ada di pembina dari SMK ya. Walaupun dengan berjalannya waktu tidak juga SMK yang masuk ke kami, tetapi juga ada Madrasah Aliyah Negeri, kemudian ada SMA juga, bahkan ada SMA yang berbasis agama pun sekarang juga sudah masuk ke kami seperti itu. Gitu Mas Yulis. Oh seperti itu. Iya. Jadi masih tetap memberikan pendidikan di ranah-ranah itu tadi, Iya, sekolah-sekolah itu tadi ya. masih di ranah-ranah bahwa kita masih di sekolah lah. Masih di sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya kita ada dari masyarakat umum seperti ini sekarang ini ya, dari teman-teman sahabat kreatif pengen ada sharing gitu ya, ya itu kita juga tetap melayani siapa. Berarti tetap terbuka Kalau saya ya. Baik, selanjutnya nih Pak, dalam kesehariannya teknologi informasi komunikasi apa saja yang BLPT gunakan untuk menunjang produktivitasnya? Jadi kalau di tempat kami untuk yang dari pemanfaatan teknologi informasi itu antara lain ya itu mulai dari pendaftaran kita nanti untuk kediklatan, karena core dari bisnis BLPT sendiri, instansi BLPT itu adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Ya, pendidikan dan pelatihan. Jadi mulai dari pendidikan pelatihan dari tingkat SMK, SMA, mungkin nanti ada bahkan sekarang kekhususan di SMA yang berbasis agama seperti itu ya, karena kejuruannya ya. Nah, kemudian juga kita ada sekarang lagi mengembangkan sistem learning management system. Jadi learning management system ini antara penggabungan dari luring dan daring atau blended learningnya nantinya. Bukan hybrid? Ya, bukan hybrid tapi ya. Jadi kebanyakan orang kan learning management system itu nanti buat untuk hybrid, bukan ya, tapi tetap kita kita bagi ya. Ya sesinya satu ya, betul. Jadi nanti ada daring sendiri untuk teorinya, nanti untuk prakteknya nanti langsung ke BLPT seperti itu. Nah, nanti di BLPT itu ada selain dari jurusan teknik informatika, ada juga di situ juga ada elektronika, robotik, kemudian ada otomotif, terus kemudian juga ada permesinan, kemudian ada juga tentang civil dan furniture-nya. Ya, kalau kerjasama kami itu macam-macam, mulai dari kalau untuk otomotif kita dengan Astra Honda Motor ya. Astra Honda Motor Ya, Astra Honda Motor untuk pemeliharaan motor atau sepeda motor Honda. Kemudian kalau dengan permesinan itu kita juga kerjasama dengan pihak YPTI di Kalasan. Nah, kemudian ada beberapa juga di Tarumartani juga kita juga kerjasama juga seperti itu. Terus kemudian kalau untuk sipil furniture itu kita ada di PT Kasalini juga ada juga. Untuk PT Kasalini ini melayani untuk labeler nanti diekspor
Oh, diekspor nanti tuh. Ya, Ekspornya kemana itu, Pak? ekspornya macam-macam. Kita kebanyakan katanya di Eropa sih. Oh, Eropa. Ya, betul. Oke. Seperti itu. Jadi walaupun ada nanti dulu ada COVID seperti itu, kami tidak terganggu sama sekali sih. Kalau Nggak ada aktivitas sama sekali. itu tidak Jadi tidak terhambat ya? tidak terhambat, tetap jalan terus terus. Tetap jalan ya? Iya, betul. Oke. Kalau semisal ini kan tadi tentang apa teknologi TV. Itu mendatangkan alatnya, hardware-nya itu dari luar, terus cara pemeliharaannya itu gimana? Jadi kalau misalnya kayak kita learning management system, kita bekerja sama dengan atau menggandeng pihak ketiga. Pihak ketiga. Ya, untuk developnya itu. Apa yang kita inginkan nanti dari penyedia yang akan mencoba untuk menerjemahkan di dalam sebuah aplikasinya. Sehingga kalau misalnya nanti ada kekurangan seperti kayak kemarin ya, ini kan nanti mulai dari pendaftaran diklat sampai dengan nanti sertifikatnya. Nah, itu kebetulan pada saat kita ngupload sertifikatnya kemudian di-download oleh peserta, itu ada sedikit masalah gitu kan. Jadi kami akhirnya menghubungi lagi oleh penyedianya gimana gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi kalau pemanfaatnya juga bukan sebatas learningnya aja, cuman kami juga kalau informasi teknologi itu baik itu juga dari absensi pegawai, kemudian nanti bagaimana kami membuat sistem pemesanan seperti itu untuk perawatan ataupun yang lainnya dari luar itu di dalam satu manajemen aplikasi, satu aplikasi dengan satu pintu, sehingga orang dari luar kalau misalnya oh ya saya butuh ini nih inovasi teknologi untuk di tempat saya, nah nanti bisa mesen gitu kan, mesen ya dari aplikasi ini. Aplikasi juga kami juga menggandeng beberapa universitas juga. Cara kalau ditanya cara gandengnya gimana, kita memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang magang di kita, pertama yang dari sistem informasi maupun teknik informatika itu silahkan. Jadi di jembatan Ya nanti bisa buat untuk skripsi. Oh, tugas akhir seperti itu. Oke ya. Kira-kira itu semua tadi dimulainya sejak kapan Pak dipergunakan? Kalau LMS-nya kita sudah mulai develop itu 2-3 tahun yang lalu ya. Untuk mulai tahun ini tuh sudah kita di 2026 ini mulai Januari ini kita sudah mulai mencoba untuk seperti itu. Dan selain itu juga kita juga untuk yang seperti pelayanan di ini produksi dan jasa itu juga kami juga sudah mulai develop juga. Mudah-mudahan nanti akhir bulan ini kita sudah bisa mengoperasikannya gitu kan. Karena kemarin sudah kita istilahnya itu kita uji cobakan lah, dicobakan kira-kira dari customer bisa untuk menggunakan apa tidak. Karena kan kalau aplikasi tidak bisa digunakan oleh customer juga percuma gitu. Iya, ada feedbacknya. Iya, ada feedbacknya juga. Betul. Oke, kalau dari sistem administrasi maupun manajemen dari PLPT itu sendiri, apakah menggunakan ICT atau gimana Pak? ICT itu singkatan dari Information and Communication Technology. Ya, jadi tetap kita menggunakan ya Mas ya. Kalau Mas Yulis kalau untuk kayak manajemen, misal teman ini sudah ada dari lama ya. Ya kalau seperti untuk administrasi itu ada yang dinamakan administrasi daerah, itu ada dari Pemda DIY, itu sudah ada. Kemudian kalau untuk kepegawaian, bagaimana menilai pegawai, bagaimana menilai kinerjanya pegawai, itu ada yang namanya kita juga sekarang dulu di BY itu ada namanya aplikasinya sistem informasi, Si-Informan disingkat ya, Si-Informan. Di situ nanti sasaran kinerja pegawai dibuat, kemudian nanti capaiannya juga dibuat, bilannya, targeting sudah ada targetnya. Kemudian sekarang oleh pemerintah pusat difasilitasi lagi adanya e-kinerja. E-kinerja itu berbasis pada aplikasi. Jadi nanti pelaporannya langsung ke Jakarta. Jadi langsung masuk ke Menpan RB. Bagaimana si pegawai ini setiap bulannya sudah mencantumkan sasaran kinerja, apa yang mau dilakukan selama 1 bulan. Kemudian nanti dari situ dia nanti mengupload kegiatannya, baik itu bentuk foto, dokumen maupun yang lainnya ke Ekin ini. Nanti jadi dari pimpinan dari manapun bisa diakses lah. Bisa Iya, ini kayak itu buat laporan deh. Buat laporan lah. Kalau mahasiswa buat laporan tugas akhir, tugas ya lah gitu. Itu kan kalau ada tugas-tugas profesor ya. Kalau untuk pengelolaan data peserta pelatihan bagaimana Pak?
Kalau pengenalan data peserta selama ini dalam kita pengembangan LMS itu memang kita sudah ada aplikasinya juga ya. Dari pendaftaran nanti sampai dengan nanti pembuatan kelas masing-masing, kemudian nanti pendaftarannya siapa-siapa saja yang pesertanya, kemudian tingkat apa aja yang dipilih seperti itu sudah ada sebenarnya. Cuman memang dulu itu aplikasinya itu ada 2-3 aplikasi. Nah ini kita mencoba di LMS ini menjadikan satu aplikasi seperti itu. Walaupun memang migrasi ini tidak mudah. Iya, harus bertahap gitu. Tahap semua. Iya betul. Di 2026 kita mencanangkan supaya bagaimana aplikasi LMS ini bisa dipakai gitu loh ya. Kemarin itu ya dari awal peserta bisa menggunakan email pribadi masing-masing. Jadi semua ini sudah berbasis aplikasi ya. Aplikasi sementara ini ya. Mudah-mudahan ke depan nanti LMS ini bisa menunjang semuanya lah. Walaupun juga tidak 100% ya Mas ya. Karena memang di LMS itu kan ada 2 komponen ya. Ada luring dan direct. Atau kita bilangnya adalah blended learning di situ kan. Pencampuran atau penggabungan inilah yang nantinya harus kita seimbangkan lah. Jadi bukan saja di daringnya, di teorinya, tetapi juga di prakteknya. Karena kalau kita contoh waktu waktu pas COVID kemarin itu banyak daringnya, kemudian luringnya kurang. Akhirnya anak-anak juga skillnya kurang, iya seperti itu gitu kan. Contohnya seperti itu. Jadi harus di blended, dicampur, ada mix gitu ya. Baik. Soal LMS tadi seberapa penting sih Pak ICT itu tadi dalam mendukung visi misi dan maupun operasional itu tadi? Ya, kalau bisa dikatakan ya sangat penting ya. Apalagi sekarang kita sudah masuk era digital. Kan mau tidak mau wajib kita harus semuanya juga harus berbasis pada bisa dikatakan gitu kan, pakai elektronik gitu karena semua berbasis elektronik karena program dari pemerintah terutama pusat itu juga mengurangi adanya sampah untuk yang dari kertas ya. Tadi mereka kertas ya kertas sekarang itu kan. Jadi ini juga menunjukkan pemerintah kalau kita seperti ini, kemudian juga kita kalau memberikan sertifikat sekarang tidak lagi yang dari kertas tapi hard copy itu, tapi sertifikat ya atas sertifikat semuanya. Sehingga dalam penyimpanan juga kalau seperti ini lebih enak. Iya, gitu loh ya, lebih terdata, lebih enak, tinggal lebih nyaman dalam kita itu. Oh ya, kalau diminta pertanggungjawabannya itu adalah gitu kan, cepet. Ya, karena kita setiap tahun bahkan di setiap semester ya per 6 bulan kami itu ada dicek oleh ada yang namanya lembaga inspektorat. Jadi diinspeksi apapun kegiatan kami itu diinspeksi gitu kan. Iya, pertanggungjawabkan ya. Kenapa? Karena dana yang kita pakai ini kan dananya pemerintah ya, yang notabene adalah dari rakyat juga, ya, dari pajak yang dihasilkan oleh rakyat. Maka kami harus juga mempertanggungjawabkannya sebenarnya. Jadi kalau bahasanya kerennya ikut dari sahabat kreatif itu ya akuntabilitas, jadi transparansi ya transparansi seperti itu. Jadi kalau kita akuntabilitasnya itu dinilai masyarakat rendah, nah itu yang menjadi masalah ya, karena itu. Jadi kami berusaha untuk terbuka, informasi apapun sampai dengan misalnya masyarakat bisa mengakses sampai dengan pembiayaan, sedikit atau pembiayaan nanti waktunya berapa, sampai dengan penilaiannya juga aspek yang dinilai itu apa, itu ya semua ada semua gitu. Tapi kalau sejauh ini Pak sampai titik ini kira-kira kendala yang dialami dalam penggunaan teknologi itu tadi apa ya? Kendalanya itu terutama pada SDM ya? Berarti bukan lagi aplikasi ya. Tapi SDM kita masih banyak yang SDM yang masih lama ya, lebih kan pikirnya itu pada konvensional. Nah itu dia. SDM itu yang harus kita terus kita pacu, kita semangati bahwa sekarang itu kita hidup di dunia di era digital gitu loh ya, yang semuanya itu harus seperti itu ya. Walaupun mereka menerimanya itu harus step by step ya, langkah per langkah gitu. Nggak bisa yang langsung seperti Tanasius ya dan teman-teman sahabat kreatif itu yang langsung gitu kan. Nah itu nggak bisa seperti itu, jadi harus perlahan tapi pasti seperti itu. Tapi ya alhamdulillah selama ini
proses ini juga kita bisa lakukan dengan baik lah, bisa ya dengan baik, walaupun ya pasti ada kendala, pasti ada, iya, tapi bagaimana kendala itu kita buat supaya bisa kita cari solusinya kan, Yes. tidak menjadikan kendala itu menjadi hambatan kita, tetapi kendala itu bagaimana kita di situ betul-betul semangat untuk oh iya ini loh, kita harus beradaptasi dengan baik kan dengan era sekarang, ya kan, seperti itu. Kalau dari secara sumber daya manusia itu Ada salah satunya sama daya manusia. lebih secara mereka mendekati lebih mengenal teknologi tersebut atau Mengenali lebih dalam ya, lebih banyak adalah bagaimana mereka mengoperasikannya kan. Kalau dulu masih pakai kertas Mas ya, kertas itu hard copy, tinggal kumpulkan selesai, formal aja sih ya. Kalau sekarang hard copy itu sebenarnya sih sistemnya itu kan dipindah kan gitu kali ya, dari hard copy yang seperti ini kertas kemudian dipindahkan ke dalam file seperti itu aja gitu loh. Nah cuman kan kendala mereka kan, saya dulu itu nggak punya contoh kan, saya nggak bisa ngoperasin komputer Pak. Tapi kita bilang lagi, lah sekarang bukan komputer yang dioperasikan, apa Pak? Android, HP kan sudah dibawa kemana-mana, sudah aplikasi sudah hafal kan, tinggal aplikasinya nanti kita sesuaikan. Oh iya, ini cara pengoperasinya bagaimana. Nah, pendampingan yang sering kami lakukan dengan teman-teman adalah ya dalam pengoperasian, dalam nanti sampai hal dengan pelaporan kepada untuk bentuk soft filenya untuk yang aplikasi. Dan tanpa itu juga mereka juga pasti akan kebingungan gitu loh. Tapi kebingungan itu alhamdulillah lah sampai saat ini sudah teratasi gitu. teratasi sudah seperti. Tapi apakah maaf nih kalau misal agak menggolongkan, tapi apakah ini hanya khusus ke orang tua atau beberapa anak muda yang belum punya latar belakang teknologi yang mendalam gitu? Kebanyakan sih lebih pada kategorinya orang tua ya, kalau dikategorikan gitu ya. Kategorikan orang tua di mana usianya itu antara 40 ke atas lah. Ya seperti itu. Karena sudah Mas kalau boleh pinjam bahasa anak-anak itu kan sudah di sini kan sudah PW gitu kan, posisi WM gitu, atau posisi nyaman gitu kan. Sudah nyaman. Bagaimana posisi nyaman ini tidak dengan adanya teknologi informasi ini kan dibuat tidak nyaman buat mereka seperti itu toh. Wah ini kok nggak nyaman lagi ya Pak, seperti kan mereka sudah biasa harus beradaptasi lagi. Nah, kita cuma bilang untuk kita ke depannya kan tuntutan dari pemerintah juga bagaimana sebuah organisasi dijalankan dengan baik, kemudian seluruh kegiatan itu bisa diakses dan dipertanggungjawabkan oleh ke masyarakat umum. Nah, salah satu akuntabilitasnya yaitu tadi bahwa kita harus juga bisa mengoperasikan, masa kita tidak bisa mengoperasikan aplikasi sedangkan masyarakat sudah paham. Nah, masa yang petugasnya enggak gitu kan. Nah, itu di situ udah. Nah, di situ. Cuman saya menggelitik kalau sama teman-teman seperti itu. Dia banyak menggelitik teman-teman, tidak tidak memerintahkan ya berat teman-teman bahwa oh ya kita harus sadar, saya bilang sadar bahwa penggunaan teknologi itu harus kita laksanakan terus segera mungkin atau segera mungkin segera. Oke, baik. Ini pembahasannya menarik ya Pak hari ini. Mungkin terakhir Pak, ini mungkin ada sobat kreatif yang tertarik untuk ikut pelatihan di BLPT itu, cara mendaftarnya atau bergabungnya gimana sih Pak? Mungkin bisa dijelasin lah. Boleh, silakan nanti bisa datang ke BLPT Jogja. BLPT Jogja itu alamatnya di Jalan Kiai Mojo nomor 70, bener, Tegalrejo, Yogyakarta. Atau bisa juga sih nanti akses di blptjogja.co.id, nanti bisa seperti itu. Atau juga di LMS BLPT Jogja, ini juga bisa, nanti diketik aja. Ini fleksibel ya, bila ada ke tempat langsung bisa semua waktu. Oke siap Pak, mungkin sekian Pak. Ini diskusi santai kali ini. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktunya ya. Mungkin itu aja. Dan ya, baik sobat kreatif, mungkin demikian diskusi santai kita pada sore ini. Harapannya apa yang sudah kita bicarakan menambah wawasan baru kita dan membuka peluang berpikir ke depannya. Saya Julius, moderator diskusi santai hari ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.